Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para teman-temanku sekalian, mari kita awali pada siang hari ini dengan presentasi yang akan saya presentasikan pada makul evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, di sini ada beberapa pembahasan. Langsung saja ya. Yang pertama itu tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, kata evaluasi sendiri itu dalam bahasa Arab kadang disebut dengan at-taqwim, at-taqyim, wat-taqdir. Nah, namun istilah yang banyak digunakan itu adalah at-taqwim dan at-taqyim. Kalau at-taqdir itu jarang digunakan. Evaluasi pembelajaran bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing adalah sebuah kegiatan untuk menilai atau mengetahui sampai taraf mana suatu proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, oleh karena itu, evaluasi itu tidak hanya terbatas untuk mengetahui hasil yang diperoleh oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Akan tetapi, evaluasi itu merupakan kegiatan penilaian secara menyeluruh terhadap komponen yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, dengan kata lain bahwa evaluasi itu adalah kegiatan analisis secara mendalam terhadap komponen-komponen pembelajaran. Nah, komponen-komponen itu apa saja? Ada beberapa komponen. Yang pertama kayak tingkat penguasaan materi oleh peserta didik, tingkat dan aspek perubahan tingkah laku, tingkat pencapaian target kurikulum, pengaturan waktu belajar, bahkan juga sistem yang diterapkan dalam pelaksanaan evaluasi itu sendiri. Nah, setiap kegiatan evaluasi terhadap aspek atau komponen itu pasti memerlukan teknik dan cara yang spesifik. Namun, yang paling penting dalam evaluasi itu adalah makna atau fungsi dari evaluasi itu sendiri. Terus yang B itu hubungan antara evaluasi dan pembelajaran. Hubungan antara evaluasi dengan pembelajaran. Nah, kan peran sekolah dan guru-guru yang pokok itu adalah menyediakan dan memberikan fasilitas untuk memudahkan dan melancarkan cara belajar siswa. Nah, guru itu harus dapat membangkitkan kegiatan-kegiatan yang membantu siswa meningkatkan cara dan hasil belajarnya. Nah, namun di samping itu, kadang-kadang itu guru merasa bahwa evaluasi itu sesuatu yang bertentangan dengan pembelajaran. Hal ini timbul karena seringkali terlihat bahwa adanya kegiatan evaluasi itu justru merisaukan dan menurunkan gairah belajar pada siswa. Pendapat demikian itu pada hakikatnya tidak benar. Memang evaluasi yang dilakukan secara tidak benar dapat mematikan semangat belajar siswa. Sebaliknya, evaluasi yang dilakukan dengan baik maka dapat meningkatkan mutu dan hasil belajar, karena evaluasi membantu guru memperbaiki cara pembelajaran dan membantu siswa dalam meningkatkan cara belajarnya. Nah, dalam sistem pembelajaran evaluasi itu sendiri merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Nah,
hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan feedback atau balikan bagi guru dan memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Terus yang C adalah tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Nah, ada dua cara yang dapat ditempuh guru bahasa Arab untuk merumuskan tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Itu yang pertama itu melakukan perincian lingkup evaluasi. Yang kedua, melakukan proses perincian mental yang akan dievaluasi. Tujuan utama evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab itu adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pencapaian prestasi peserta didik sesuai dengan indikator yang dirumuskan, atau untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran bahasa Arab, baik yang mencakup tentang tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Terus yang D adalah fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing itu dapat dibedakan menjadi 6 kategori. Terus yang pertama adalah untuk mengetahui atau mengukur kemampuan bahasa Arab peserta didik. Yang kedua, untuk mengetahui atau mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran bahasa Arab. Terus yang ketiga, untuk mendiagnosis kelemahan peserta didik itu dalam belajar bahasa Arab. Terus yang keempat, untuk mendiagnosis hasil proses pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung. Yang kelima, sebagai database untuk produktivitas lembaga dalam sistem pembelajaran bahasa Arab. Terus yang terakhir adalah sebagai stimulan dan katalisator proses pembelajaran bahasa Arab. Keenam fungsi evaluasi tersebut meliputi kepentingan peserta didik, guru, dan lembaga terhadap proses pembelajaran bahasa Arab yang telah berlangsung. Dengan demikian, jelas bahwa evaluasi itu sesungguhnya tidak hanya ditujukan kepada peserta didik saja, tetapi semua komponen dalam pembelajaran bahasa Arab, ya termasuk guru, ya tadi ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Rozak.